segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan sangat baik yang tak lekang oleh waktu. Everybody go! Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan kami. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa
Engkau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kau
Shalom saudaraku yang kekasih, selamat datang di dalam ibadah online di ICC Rosemead pada hari ini. Persiapkan diri saudara, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja, membawa perubahan dan penerobosan di dalam kehidupan saudara. Marilah kita menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami
Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang nyata padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik dan nyata padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik dan nyata padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom saudaraku yang kekasih. Berjumpa lagi di dalam ibadah online dengan ICC Rosemead pada hari ini. Saya akan memberi judul khotbah pada pagi hari ini, harta yang sejati. Yang saya akan ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan terlebih dulu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Hamba berdoa supaya firman-Mu mendorong kami untuk lebih mengasihi Engkau. Menempelak kami untuk kalau kami ada hal-hal yang perlu berubah. Dan membuat kami untuk semakin lebih giat melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, Kau berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Berbicara dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 saya akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini orang semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat berubah dalam sekejap mata. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-17, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan dia akan hidup selama-lamanya. Inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya untuk memiliki suatu prioritas yang jelas di dalam menjalani kehidupan ini. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, secara sederhana hal ini berarti bahwa kita mengumpulkan harta yang tidak binasa, yang tidak dapat dirusakkan oleh ngengat dan karat, tidak dapat dibongkar oleh pencuri apapun juga. Selaras dengan pengertian seperti ini, Rasul Paulus dia mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 bahwa sebagai orang percaya kita memiliki harta di dalam bencana tanah liat, atau dalam arti kata lain di dalam kehidupan kita jika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat ke-7. Demikian bunyinya, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari kami tetapi dari Allah. Haleluya. Rasul Paulus mengerti dengan jelas arti daripada perkataan Yesus untuk mengumpulkan harta di surga. Perhatikan, bukan nanti di surga kumpulkan hartamu, bukan. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan, kumpulkanlah harta di surga. Paulus mengerti benar arti apa yang Yesus katakan ini, yaitu untuk mengumpulkan harta di surga di dunia ini. Dengan kata lain, walaupun berada secara jasmani di bumi, tetapi hidup di surga. Haleluya. Itu persis seperti apa yang Yesus katakan atau ajarkan kepada murid-muridnya di dalam doa di Matius pasal ke-6 ayat ke-9 sampai ayat ke-11, di mana Yesus berkata demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Jadi Paulus dia mengatakan demikian, hidup berada di bumi secara jasmani, tetapi hidup secara surgawi. Haleluya. Dengan kata lain, tidak terikat kepada hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus di dalam kehidupannya, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-8 dan 9 itu, dia katakan bagaimana pelayanannya di dalam kehidupannya di dunia ini, dia mengalami banyak tantangan. Tetapi karena dia hidup di surga, dia juga mengalami kemenangan. Jadi saudaraku, Rasul Paulus dia membagikan kepada kita masing-masing atau kepada orang percaya saat ini melalui 2 Korintus pasal yang keempat ini, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9, dia membagikan pengalaman hidupnya. Bagaimana dia mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dia mengalami penderitaan, didera, dirajam batu, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan di dalam pemberitaan Injil dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah semuanya itu, dia juga katakan kepada jemaat di Korintus dan tentunya kepada kita semua hari ini, bahwa dia juga mengalami kemenangan. Dia mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Rasul, Paulus dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kuasa Allah mengalir melalui kehidupannya. Saudara yang kekasih, kesaksian daripada Rasul Paulus ini memberikan kepada kita
suatu pengharapan, penghiburan, dan penguatan untuk terus maju dan bersukacita dalam melayani dan menjalani kehidupan kekristenan kita sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Khususnya di dalam ayat ini, dalam 2 Korintus 4 yang keempat dan ke-7, Rasul Paulus menekankan betapa untungnya kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki harta karun rohani ini di dalam kehidupan kita. Harta karun ini dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang keempat sampai yang keenam, di mana ayat ini berbicara atau menerangkan, menjelaskan bahwa harta karun ini adalah Injil Yesus Kristus yang tersedia bagi semua orang yang mau menerimanya. Tentunya bagi orang yang menolak akan Injil, faidah ini tidak akan dialami. Ayat 4 sampai ke 6 saya akan bacakan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, ayat yang keempat, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang keenam, sebab Allah telah berfirman, Dia yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Haleluya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Luar biasa, Injil tersedia buat setiap orang, saudaraku. Dan bagi orang yang menerima Injil ini, kita mengalami atau memiliki faedah keuntungan yang luar biasa. Salah satu yang sangat luar biasa daripada faedah harta karun yang dimiliki setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kehidupan yang selalu berkemenangan. Menjadi anak Tuhan yang tidak terkalahkan. Haleluya. Bisa knockdown tapi tidak pernah knock out, saudaraku. Terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang Paulus katakan dalam Roma pasal ke-8 ayat 37, kita lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah hal-hal ini yang akan saya bagikan kepada saudara. Jadi inilah harta yang Tuhan Yesus katakan, yaitu berbicara mengenai Injil. Dan saya akan bagikan 3 hal karena waktu, apa yang dimaksudkan dengan Injil itu, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan yang pertama, bahwa Injil adalah kuasa Allah. Roma pasal ke-1 yang ke-16 mengatakan bahwa the gospel atau Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Injil bukan sekedar berita, news, tetapi Injil berbicara mengenai seseorang yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Itulah Injil, bukan agama, tetapi suatu hubungan antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita di kayu salib. Itulah sebabnya Injil itu penuh dengan kuasa, karena membawa perubahan dari dalam keluar, saudaraku. Ajaran manusia selalu dari luar ke dalam, tetapi Injil merubah manusia dari dalam keluar. Itulah sebabnya dikatakan dari gelap terbitlah terang. Sebab tanpa Injil, hati manusia diliputi dengan kegelapan. Kegelapan di mana manusia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada tujuan hidup yang pasti. Tetapi kalau terang Injil itu masuk di dalam kehidupan kita, timbul dalam hati kita terang yang memberikan kepada kita arah tujuan yang jelas. Haleluya. Membawa perubahan dari dalam keluar. Karena Injil adalah kuasa Allah dikatakan. Dan Paulus tadi mengatakan bahwa dia menyadari kekuatan yang kami miliki adalah kekuatan yang melimpah-limpah. Karena itu bukan dari manusia. Haleluya. Itulah sebabnya Rasul Paulus,
Dia terus mengatakan dalam 2 Korintus pasal ketiga ayat 18, kita diubahkan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Karena Injil mengandung kekuatan yang berlimpah-limpah. Injil itu penuh dengan kuasa yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang menerimanya. Haleluya. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu adalah pengetahuan akan Allah. Pengetahuan akan kemuliaan Allah yang seperti bau yang harum. 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat ke-14 sampai ke-15 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan bau keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Jadi Injil itu seperti bau yang harum, seperti berita yang baik. Injil adalah good news, berita yang baik yang seperti bau yang harum. Haleluya. 2 Korintus pasal yang keempat dan ayat ke-6 tadi dikatakan bahwa terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Injil itu mengandung pengetahuan tentang pengenalan akan anak Allah. Begitu orang menerima Injil Kristus, begitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dimulailah suatu kehidupan yang baru untuk lebih mengenal penciptanya. Haleluya. Kitab Kolose mengatakan kita senantiasa diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan pencipta kita. Luar biasa, saudaraku. Jadi Injil adalah seperti bau yang harum karena pengenalan akan Allah, pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi dengan kata lain, saudaraku, kehidupan kekristenan kita pada waktu mengalami pertobatan, kelahiran yang baru, maka Injil itu mulai harus tersebar, harus menyemarakkan atau mengalirkan bau yang harum di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan kata lain, orang Kristen gak perlu pakai parfum yang mahal-mahal. Hidupnya sudah harum, saudaraku. Menarik sekali karena dikatakan Injil itu seperti bau yang harum. Kalau saudara perhatikan, kita memiliki 5 panca indera. Tetapi menurut penyelidikan panca indera yang paling tajam adalah penciuman. Karena penciuman itu kalau orang mencium satu bau keharuman misalnya, atau mencium sesuatu bau, saudaraku, dia akan langsung masuk ke memorinya, mengingatkan kepada apa yang dulu dia pernah cium itu, saudaraku. Oh, haleluya. Keharuman Injil Kristus, keharuman kehidupan Kristus itu harus tersebar, tersemarak, mengalir melalui kehidupan kita. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus berbau harum. Bukan berarti nggak perlu pakai parfum, saudaraku, tetapi kehidupan kita harus memancarkan atau menyebarkan bau yang harum. Dengan kata lain, bisa dinikmati kehidupan kita oleh orang-orang di sekitar kita melalui kebaikan kita, melalui perbuatan kebaikan kita, melalui kuasa kasih Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Orang-orang di sekitar kita, dunia ini bisa mencium bau keharuman Kristus melalui kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu tidak binasa, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-23 demikian bunyinya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana atau yang binasa, tetapi dari benih yang tidak fana, dari benih yang tidak binasa. Haleluya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itulah Injil. Injil adalah firman Allah yang hidup dan kekal. Tidak bisa binasa. Karena sifat daripada Injil, kalau orang itu mengalami kebenaran Injil Kristus, mengalami pribadi Kristus,
Injil, berita baik Yesus mati di kayu salib, dan itu terjadi di dalam kehidupannya, maka dia mengalami suatu kehidupan yang kekal. Hal ini mengingatkan kita kepada dua hal, bahwa segala yang ada di dunia ini yang kelihatan, semuanya akan hilang atau sementara, saudaraku. Sifatnya sementara. Apa yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan akan binasa. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di dunia ini yang bisa dimakan oleh ngengat dan berkarat. Karena segala yang ada di dunia ini, setiap hal yang dapat dilihat itu sifatnya sementara. Tetapi segala sesuatu yang tidak kelihatan itu sifatnya permanen, kekal. Itulah pentingnya untuk kita mengerti bahwa Injil adalah kuasa Allah. Injil itu adalah bau yang harum, pengenalan dan pengetahuan akan kemuliaan Kristus, dan tidak binasa. Haleluya. Karena Injil itu sifatnya kekal, saudaraku, kita mengalami apa yang disebut dengan kemuliaan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dari hari ke hari kita menjadi lebih serupa dengan Kristus, Tuhan Yesus, yang di dalam karakternya kita harus semakin seperti Dia. Itulah sebabnya kalau orang mengalami kelahiran baru yang sungguh-sungguh, dia mengalami kehidupan yang kekal. Dan hal ini memberikan kepada kita suatu hal yang sangat penting di tengah-tengah masa pandemik, di tengah-tengah masa yang penuh dengan tantangan ini. Ayat ini mengatakan karena kita telah menerima sesuatu yang kekal, berarti kita memiliki suatu pengharapan yang sangat-sangat teguh. Haleluya. Pengharapan yang luar biasa, karena pengharapan ini lahir dari iman yang nyata, yaitu atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bukan suatu pengharapan yang didasarkan pada hal yang semu, tetapi kepada hal yang sangat nyata. Karena Yesus mati buat kita di kayu salib, oleh karena kasih-Nya yang sangat besar. Hidup kita menjadi baru karena kita menerima Injil, menerima Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehidupan yang baru, dipindahkan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kematian tidak lagi menguasai kita, karena kehidupan yang kekal sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Luar biasa, suatu janji, suatu garansi yang teguh. Yesus berkata di dalam Yohanes 3:16, para orang yang percaya tidak akan binasa. Karena demikianlah besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya, dirinya sendiri, yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, saudaraku. Pengharapan yang didasarkan kepada iman yang sangat teguh. Bukti terkuat daripada Injil Yesus Kristus adalah kesaksian pribadi dari seseorang yang telah sungguh-sungguh mengalami perubahan kehidupannya karena perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Saya ada satu sedikit cerita, saudaraku, tentang seorang yang tidak percaya Tuhan bernama Charles Breedlove. Dia menantang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang bernama Reverend Hughes untuk berdebat tentang Injil. Kemudian pendeta ini mengatakan, oke, saya akan terima undangan kamu. Pendeta Hughes ini adalah seorang kepala dari badan misi di London. Tetapi dengan satu syarat, dia katakan, nanti di dalam acara itu saya izinkan saya membawa 100 orang, perempuan dan laki-laki, yang akan menceritakan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka setelah mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Mereka adalah orang-orang yang dulu hidup di dalam dosa, kehidupannya hancur karena dosa, dan mengalami kehidupan yang tidak berarti dan segala macam, saudaraku, sebelum mengenal Kristus. Kemudian setelah mereka bersaksi, mereka akan boleh ditanyain juga orang-orang ini. Kemudian harinya telah jadi. Dan tentunya pendeta ini juga mengatakan, kamu juga boleh kepada Charles Bradlove, dia mengatakan kamu boleh membawa orang yang tidak percaya, 100 orang juga boleh. Kemudian hari hanya jadi. Dan tentunya pendeta ini dia membawa 100 orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Charles Bradlove, dia tidak muncul. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa orang yang hidupnya tanpa Kristus, tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan sungguh-sungguh di dalam Injil Yesus Kristus, hidupnya pasti tidak akan ada suatu jaminan keselamatan. Kalau mati hari ini, aku pasti masuk surga. Hidupnya diubah, tidak mengalami perubahan karena tidak dalam Kristus, dalam arti kata suatu kehidupan yang belum mengalami kehidupan yang baru. Kemudian saudaraku, karena si Charles Bradlove tidak hadir, akhirnya pendeta ini mengizinkan semua orang ini bersaksi, dan hasilnya luar biasa. Para penonton yang sudah siap untuk mendengar perdebatan mendapatkan suatu treat yang luar biasa. Mereka mendengarkan banyak kesaksian dan banyak di antara penonton yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Akhir kata, saudaraku yang kekasih, izinkan saya mengatakan hal ini. Mari kita kumpulkan harta di surga sekarang ini juga. Apa yang kita lakukan saat ini, melakukan kehendak Tuhan, berarti kita mengumpulkan harta yang kekal. Jangan tunggu lagi. Waktunya sudah dekat. Gunakan waktu, pikiranmu, hidupmu, tenagamu, harta, finansialmu, apa yang kau miliki sekarang ini, berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani, jiwani, emosi, apapun yang Tuhan sudah berkat kehidupan saudara, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian saudara menimbun harta yang kekal. Mari kita beritakan Injil, harta karun yang luar biasa ini, bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan dan jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal selama-lamanya hanya di dalam Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus saat ini. Saya ingin saudara mengambil roti dan anggur. Kalau saudara siap, angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Yesus Tuhan, pada waktu malam dia akan diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia itu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus untuk pengorbanannya yang luar biasa. Oleh karenanya kita mengalami hidup yang kekal. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur ini saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Oh haleluya. Oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, kita sudah mengalami pengampunan di dalam nama Yesus.
Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang singkat. Hamba berdoa supaya firman-Mu ini berikan kepada kami pengertian dan juga himbauan, semangat, dorongan untuk semakin mengenal Engkau. Sehingga kami semakin mengalami kemuliaan-Mu dari yang satu kepada kemuliaan yang lain. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Engkau kunjungi, Engkau jamah hidup mereka satu demi satu. Di dalam nama Yesus. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa mengikuti ibadah online pada hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami berdoa biar firman Tuhan yang telah ditabur bisa tersimpan di dalam hati, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Mari kita tutup ibadah online pada hari ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan, berkati dengan berlimpah-limpah kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai kesehatan mereka, berkati usaha mereka, berkati sekolah mereka Bapa, berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa, biar kemenangan demi kemenangan bisa dialami oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan mereka ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Amin. Semangat terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.